Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Berliana Sari dari kelas KM 102 dengan NIM 25050101047. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tema yaitu What is Communication? Untuk memenuhi UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Cyber Asia dengan dosen pengampu pada kelas ini, Ibu Rosana, SS, MIKOM, AMIPR, CPS. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan cara yang dapat dimengerti. Contoh-contoh komunikasi, yaitu ada komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Untuk komunikasi lisan, contohnya yaitu berdiskusi dengan keluarga tentang rencana liburan minggu depan. Untuk komunikasi tulisan, contohnya yaitu mengirim email surat penawaran kepada klien. Lalu ada komunikasi formal dan juga informal. Untuk komunikasi formal, contohnya meeting proyek dengan klien. Sedangkan komunikasi informal contohnya berdiskusi dengan teman terkait tugas kuliah. Selanjutnya pengertian pesan nonverbal. Pesan nonverbal merupakan semua isyarat yang dipertukarkan adalah berupa simbol yang bukan isyarat. Albert Mehrabian merumuskan persentase Elements of Personal Communication, yaitu 7% komunikasi verbal, 38% intonasi suara, dan 55% body language atau nonverbal. Fungsi pesan nonverbal menurut Mark L. Knapp. Yang pertama ada repeating, kedua substituting, ketiga contradicting, keempat complementing, dan yang terakhir yaitu accenting. Yang pertama yaitu repeating. Repeating adalah mengulang kembali pesan non-verbal. Contohnya, mengangguk kepala ketika akan mengatakan iya. Selanjutnya adalah substituting, yaitu menggantikan lambang non-verbal. Contohnya, melambaikan tangan saat akan bilang tidak. Selanjutnya ada contradicting, yaitu menolak pesan verbal. Adanya ketidaksesuaian makna antara pesan verbal dan nonverbal. Contohnya, ketika seseorang bilang cantik tapi tetap membaca koran. Selanjutnya ada complementing, yaitu memperkaya pesan nonverbal. Contohnya, lambaian tangan saat bilang selamat jalan. Yang terakhir ada accenting, yaitu menegaskan pesan verbal. Contohnya, mahasiswa melihat jam tangan saat dosen sedang mengajar, sementara waktu ajar sudah habis. Selanjutnya, pengaruh komunikasi nonverbal dalam proses pembelajaran jarak jauh. Komunikasi nonverbal bisa terjadi secara langsung, yaitu tatap muka maupun tidak langsung, tidak dengan tatap muka. Dalam komunikasi tidak langsung, seperti pembelajaran jarak jauh tentunya, kita akan melibatkan internet dan aplikasi pendukung seperti WhatsApp dan juga Zoom. Pada saat Zoom, seorang dosen dan mahasiswa akan bertatap muka secara tidak langsung. Dan tanpa disadari, kita akan tetap melakukan komunikasi nonverbal tentunya. Dan juga akan berpengaruh pada proses pembelajaran jarak jauh. Jenis komunikasi nonverbal yang terlibat adalah kinesik, kronemik, paralinguistik, dan artifaktual. Kita masuk ke pengertiannya, yaitu ada kinesik berhubungan dengan bahasa tubuh seperti tampilan wajah dan gestur tubuh. Contohnya, dosen memberikan materi dengan penambahan gerakan tangan seperti ini. Selanjutnya ada kronemik, yaitu berhubungan dengan konsep waktu. Contohnya, merespon pertanyaan dengan cepat. Ini dianggap sesuatu hal yang tertarik dan juga peduli terhadap materi tersebut. Selanjutnya ada paralinguistik, yaitu berhubungan dengan cara pengucapan pesan verbal. Satu kata verbal dapat berbeda arti jika diucapkannya juga berbeda. Contohnya saat kita akan bilang iya,
tapi dengan tersenyum, dan juga saat kita bilang iya tapi dengan nada ketus. Dan yang terakhir ada artifaktual, yaitu berhubungan dengan penampilan, pakaian, dan juga kosmetik. Jika kita menggunakan pakaian yang baik atau yang rapi, maka seseorang akan mendapatkan citra tubuh yang baik pula. Kita masuk ke pesan nonverbal yang baik dalam proses pembelajaran jarak jauh. Yang pertama ada ekspresi wajah. Dosen dan mahasiswa dapat memberikan ekspresi yang ramah dan baik agar proses pembelajaran jarak jauh, khususnya Zoom, dapat berjalan lancar dan efektif. Yang kedua ada gerakan tubuh. Dosen harus percaya diri dalam menggunakan gestur tubuh untuk meningkatkan engagement dari mahasiswa. Yang terakhir yaitu suara. Dosen harus menggunakan suara yang jelas dan artikulasi yang baik agar mahasiswa dapat memahami materi dengan baik. Lalu kita masuk ke apa yang disebut dengan komunikasi yang baik dan juga efektif. Komunikasi efektif adalah proses penyampaian informasi dengan cara yang optimal agar dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain atau komunikan. Lalu, kapan dan mengapa kita memerlukannya? Untuk jawaban kapan, tentunya setiap saat. Dan yang paling khususnya saat penyelesaian konflik, memberikan informasi penting, dan menjalankan bisnis. Dan mengapa kita memerlukannya? Komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan pesan dipahami dengan benar, menghindari kesalahpahaman, dan mencapai tujuan yang diinginkan, baik secara pribadi maupun profesional. Tantangan menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Yang pertama, menggunakan bahasa yang terlalu informal dan kurang sopan bisa menciptakan citra negatif dan menurunkan kredibilitas seseorang. Selanjutnya, penyebaran informasi yang salah saat ini semakin masif. Terakhir, kurangnya penjelasan tambahan atau informasi pendukung sehingga membuat pesan yang dikirim kurang jelas. Kita masuk ke poin terakhir, yaitu hambatan menciptakan komunikasi yang baik dan juga efektif. Yang pertama, penggunaan media atau saluran yang kurang tepat, tata bahasa yang salah, kata-kata yang menghasut, kata-kata yang bertentangan dengan bahasa tubuh, jargon teknis, dan juga kebisingan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai what is communication. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.